Film ini bercerita tentang seorang pria asal Somalia bernama Kawes. Untuk membayar biaya perawatan ibunya yang sedang sakit, Kawes pergi ke Dubai untuk bekerja sebagai petugas yang memasang dan memperbaiki papan iklan di pinggir jalan. Kawes selalu bermimpi untuk memiliki barang-barang mewah yang dilihatnya, seperti iklan parfum yang ia lihat barusan. I bet it smells like jasmine. Di kantornya, Kawes memuji salah seorang atasannya yang mengetik cepat tanpa melihat tangannya. You don't look at your hands? I love my job. I look like $1 million wearing this suit. Setelah itu, Kawes mendatangi temannya yang bekerja sebagai supir parkir palet. Namanya Aden. Di sana, Kawes terkagum-kagum melihat kecantikan sebuah mobil Rolls Royce. وقتك استوي وقتها. كل حلوة ايه. كاريا كالا. Saat berjalan menuju kos-kosannya, Kawes memasuki sebuah tempat cukur. Di sana, Kawes nggak cukur, melainkan nyobek kertas yang berisikan iklan di sebuah majalah. Sesampainya di kosan, ia menempelkan semua kertas yang berisikan iklan barang-barang mewah impiannya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang numpang ngumpet di kamarnya Kawes. Namanya Jimmy. Ia sedang dicari oleh seseorang yang bernama Darbaan. I'm looking for Mr. Jimish. My name's Darban. My number. Jimish. That sounds like a sneeze. Setelah Darbaan pergi, Jimmy yang melihat sebuah kertas iklan yang ditempel Kawes di atas kasurnya memberitahukan kalau Kawes bisa mendapatkan semua itu hanya dengan satu cara, yaitu mencurinya. But you are a dreamer. I'm not a thief. No. All good thieves are dreamers. Malam harinya, Kawes kembali bekerja memasang papan iklan yang mempromosikan sebuah jam tangan mahal bermerek Frank Muller. Di situ, lagi-lagi dengan percaya dirinya, ia mengatakan akan memilikinya suatu saat nanti. Are you back to your dreamland, huh? Akhirnya, setelah 1 bulan berlalu, Kawes mendapatkan gaji pertamanya sebesar 1.800 dirham. Yang kalau dirupiahkan itu sebesar 7 juta rupiah. Di situ, Kawes langsung mendatangi bosnya. Ia meminta pindah bekerja pada bagian penjualan. Tetapi, dikarenakan Kawes yang tidak tamat sekolah dan tidak mempunyai ijazah, bosnya menolak untuk memberikan pekerjaan lain kepada Kawes. So this is all I'm worth. Lanjut pada saat di atap kosan, Kawes yang sedang jemurin pakaiannya didatangi oleh Jimmy yang hendak membersihkan tubuhnya yang cemong akibat terkena oli. Di sana, Jimmy memberikan sesuatu kepada Kawes yang hanya boleh ia buka ketika ia berada di depan papan iklan parfum yang ia pasang. Hey, don't open it until you get there. Trust me. Setelah itu, Kawes yang sayang banget kepada ibunya menelepon. Ia mengingatkan ibunya untuk selalu minum obat agar cepat sembuh dari penyakitnya. Malam harinya saat kembali bekerja, Kawes membuka sesuatu pemberian Jimmy. Ia menghisapnya, dan seketika Kawes merasakan halu. Wanita yang berada di papan iklan parfum tiba-tiba saja berada di sampingnya.
Yang diberikan Jimmy itu sepertinya adalah obat halu. Lanjut pada saat di kosan. Di situ, Aden ingin mencicil hutangnya kepada Kawes. Tetapi, Kawes yang baik hati dan tidak sombong menyuruh Aden untuk membayarnya jika sudah punya uang saja. Aden juga memberitahukan untuk menjauhi Jimmy karena menurutnya Jimmy sangatlah berbahaya. Keesokan harinya saat sedang bersantai, Jimmy mengajak Kawes berjalan-jalan ke mall. Di sana, Jimmy mulai mengajari tutorial liciknya kepada Kawes, yaitu mencicipi sebuah es krim London Dairy yang harga cup ukuran kecilnya sampai ratusan ribu rupiah. Murah banget. This guy has to give us as many tastes as we want. It's my favorite. Until we make up our minds. Right? Yeah. Fucking A. Di mall tersebut, Kawes juga melihat jam Frank Mueller impiannya. Let's go check it out. Yang setelah diperiksa oleh Jimmy, harganya itu 460.000 dirham. Yang kalau dirupiahkan, sekitar 1,8 miliar. Murah banget. Saat berjalan di bawah akuarium, Jimmy memberikan kepada Kawes cara untuk mencuri jam mewah impiannya itu. Dengan cara membeli replika jam tersebut, kemudian menukarnya. Tetapi, boro-boro beli yang aslinya. Dengan gaji Kawes yang cuma 7 juta sebulan, ia juga nggak mampu untuk membeli jam replika dari jam tersebut. Di situ, Kawes juga bingung, kok dompetnya tiba-tiba ada di si Jimmy. How you do that? Kemudian, Kawes bersama Jimmy lanjut ngopi-ngopi di pinggir jalan. Di sana, Jimmy menyuruh Kawes untuk menjamret seorang pria yang sedang membawa 90.000 dirham di tasnya. Di sini, Kawes yang masih kuat imannya menolak untuk melakukan hal tersebut. Honest day's work. Honest day's wage. I'm not like that. Good luck. Lanjut pada saat malam hari, Kawes sendirian mendatangi showroom mobil Rolls Royce. Di showroom itu, ia masuk ke dalam mobil impiannya. Kawes ini sadar nggak mampu untuk membelinya. Ia hanya ingin merasakan mengendarainya saja. So that's 70 dirhams a day. Di hari berikutnya, Jimmy membeli sebuah HP menggunakan uang Kawes sebesar 300 dirham. Wallet. It's my money. Kemudian, Jimmy menjualnya lagi di sebuah konter sebesar 400 dirham. Yang mana ia untung sebesar 100 dirham dari penjualan tersebut. 400. That's almost 2 days of your life. 2 days. Kemudian, Kawes diajak ke tempat kehilangan barang. Di situ, Jimmy berpura-pura kehilangan kacamata bermerek Aviator milik Kawes. Yang akhirnya, Kawes mendapatkan kacamata Aviator yang sebenarnya itu bukan miliknya. Akhirnya, salah satu impiannya memiliki kacamata Aviator sudah terkabul. Kemudian, Kawes memberitahukan impiannya yang lain kepada Jimmy, yaitu mengendarai Rolls Royce. Ia sudah mendatangi showroom, tetapi nggak diizinkan untuk mencoba karena nggak punya SIM. They didn't let me drive. Stupid motherfucker. Malam harinya, Kawes memakai seragam valet milik Aden. Ia mendatangi lobi hotel, berpura-pura menjadi karyawan baru supir parkir valet. Welcome to the Dewey Hotel.
Sampai akhirnya ada seorang wanita yang mengendarai mobil Rolls Royce. KWS pun langsung menghampiri wanita tersebut untuk memarkirkan mobilnya ke basement. Tak lama kemudian, masalah baru pun muncul. Jimmy kembali mendatanginya. Di situ, Jimmy berkata jujur kalau sebenarnya yang ada di dalam tas kemarin adalah visanya. Kemudian, ia menyuruh KWS untuk menukar jam KW Supergrade Ori Frank Mueller miliknya dengan jam Frank Mueller Ori yang berada di mall. Kalau nggak mau, Jimmy akan melaporkan ke polisi atas semua kejahatan yang dilakukan oleh KWS. Jimmy juga memberi KWS jas agar ia terlihat ganteng dan penjaga toko mengira kalau dirinya orang kaya. KWS yang gak punya pilihan lain itu pun akhirnya pergi ke mall untuk menukarkan jam KW Supergrade Ori milik Jimmy dengan jam ori yang ada di mall. Dengan mudahnya, KWS masuk ke dalam toko membawa jam KW Supergrade Ori milik Jimmy, lalu keluar dengan membawa jam original dari toko tersebut. Di tempat air mancur, Jimmy mengambil jam ori yang sudah ditukar oleh KWS. Lalu, dengan santainya, Jimmy meninggalkan KWS sendirian. KWS yang merasa kalau dirinya dipermainkan itu pun langsung mengejar Jimmy. Di situ, KWS yang mempunyai badan kurang bergizi kalah berkelahi dengan Jimmy. Hingga pada saat Jimmy sedang bersiap-siap pergi di basement, KWS memukulnya hingga celeng. Kemudian, KWS menelepon darbaan, memberitahukan keberadaannya si Jimmy. Pada saat hendak pergi dari mall, KWS bertabrakan dengan seorang bocil FF. Kemudian dengan menggunakan taksi, KWS pergi ke bandara untuk menaiki pesawatnya menuju Somalia. Namun, pada saat di tempat pengecekan paspor, petugas bandara mencurigainya. Petugas itu meminta KWS untuk memperlihatkan apa yang ada di kantong celananya. Dan, ternyata yang dipegang di dalam saku celananya KWS itu adalah sebuah aksesoris bergambar foto ibunya. Balik melihat keadaan di toko jam. Yang ternyata KWS menyuruh bocil FF yang menabraknya di lobi untuk mengembalikan jam ori yang ia curi. Sementara Jimmy tertangkap oleh darbaan. Hello, Mr. Jimish. KWS pun akhirnya berhasil pulang ke Somalia. Dan cerita pun tamat. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa kita harus selalu tetap bersyukur. Karena gaji 10 juta yang kamu terima dengan penuh rasa syukur,
akan terasa lebih nikmat ketimbang gaji 1 juta, tapi kamu terus merasa kurang.